Halo, apa kabar? Semoga Anda dalam kondisi sehat karena kini saatnya Anda menyimak berita Jawa Timur bersama saya Tetrika Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan kepada Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Truk box tabrak truk pengangkut tebu di Madiun, sopir truk box meninggal dunia. Pasien gangguan jiwa akibat kecanduan judi online di Rumah Sakit Jiwa Menur, Surabaya meningkat. Musim libur sekolah, perajin layang-layang di Sidoarjo banjir pesanan. Ya, kita awali informasi pertama, kecelakaan maut kembali terjadi di jalur Madiun menuju Ponorogo. Sebuah truk box menabrak truk tebu yang baru keluar dari kompleks pabrik gula. Supir truk box meninggal di lokasi kejadian. Pagotan ngarep pabrik laka. Kecelakaan ini terjadi di Jalan Raya Madiun menuju Ponorogo, tepatnya di Desa Pagotan, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun, Rabu pagi. Kali ini antara truk box dan truk tebu. Akibat peristiwa ini, pengemudi truk box tewas di lokasi kejadian, sementara kernet truk mengalami luka di kakinya. Kedua korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Dolopo, Kabupaten Madiun untuk penanganan lebih lanjut. Kecelakaan ini terjadi ketika truk box yang dikemudikan Jainal Arifin, 25 tahun bersama kernetnya Heru Nasukan, 48 tahun, melaju kencang dari Madiun menuju Ponorogo. Di lokasi kejadian, menabrak truk tebu yang dikemudikan Johan warga Ngawi saat keluar pabrik gula Pagotan. Diduga kecelakaan terjadi karena pengemudi truk box kurang waspada saat mengemudi. Apalagi saat kejadian kondisi jalan masih agak gelap karena baru jam 4.30 WIB. Mobil boxnya itu dari arah utara. Itu kecepatan penuh. Ada truk dari pabrik itu mau nyebrang, langsung dihajar dari utara itu kan. Kalau kondisi kedua sopir gimana sama penumpang? Kalau sopir truk tebunya masih selamat, sama kernetnya mobil box itu masih selamat, langsung dievakuasi. Kalau yang sopirnya mobil box meninggal di tempat. Kendaraan truk keluar dari PG Pagotan, hendak mengarah ke utara. Kemudian dari arah utara berjalan kendaraan box, karena diduga jarak sudah dekat, akhirnya terjadi kecelakaan. Untuk korban 2 orang, yang satu mengalami meninggal dunia, yang satunya luka patah tulang. Menghindari kemacetan, 2 bangkai kendaraan yang terlibat kecelakaan langsung dievakuasi ke pos polisi terdekat. Kasus ini kini dalam penanganan unit Laka Lantas Polres Madiun. Dirgo Suyono melaporkan dari Madiun. Pelajar sekolah menengah pertama di Ngawi, Jawa Timur yang tenggelam di Sungai Bengawan Solo ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Korban ditemukan sudah tidak bernyawa 3 km dari lokasi awal tenggelam. DT, usia 13 tahun, seorang pelajar SMP warga desa Selopuro, Kecamatan Pitu, Kabupaten Ngawi, yang tenggelam saat bermain air di sekitar sungai, akhirnya ditemukan dalam kondisi tak bernyawa. Jasad pelajar kelas 7 ini ditemukan sekitar 3 km dari lokasi kejadian setelah tim SAR gabungan melakukan pencarian selama 1 hari. Tubuh korban ditemukan di aliran Sungai Bengawan Solo yang melintas di wilayah Ngawi, tepatnya di Desa Kerek, Kecamatan Ngawi, Selasa pagi. Dari tim SAR gabungan untuk pencarian korban tadi ditemukan kira-kira 3 kilo dari TKM, itu di wilayah Jawa Timur, di wilayah Kerek. Untuk tadi saat diketemukan korban sudah mengambang separuh, Pak. Jadi kelihatan untuk badannya separuh. Jadi begitu ada informasi dari warga, dari tim SAR gabungan segera meluncur ke informasi warga tersebut. Jadi langsung untuk korban bisa dievakuasi. Ya, kalau memang pencarian ini sudah dilakukan mulai dari kemarin, Mas.
dari kemarin siang sampai malam. Alhamdulillah pagi sekitar jam 8 sudah diketemukan. Ini di wilayah Kerek, Mas. Di TKP dari tempat main itu ya sekitar ada 2 kiloan. 2 kilo dari TKP tempatnya bermain itu akan sudah ditemukan, dan ini dari pihak keluarga yang sudah terima dengan musibah ini, dan ini mulai diproses sampai rumah dimandikan, ini mau disolatkan. Jasad korban selanjutnya dibawa ke Puskesmas Ngawi untuk divisum sebelum akhirnya dibawa ke rumah duka. Senin 30 Juni 2025, seorang pelajar SMP diduga tenggelam karena tidak bisa berenang saat bermain di tepi Sungai Bengawan bersama 4 temannya. Dirgo Suyono melaporkan dari Ngawi. Ya, ratusan calon siswa dan wali murid yang melakukan daftar ulang di SMAN 1 Giri Banyuwangi kecewa. Pasalnya, sistem penerimaan murid baru SPMB error. Sebab siswa tidak bisa mendaftar ulang meski namanya sudah diterima melalui sistem. Video amatir ini merekam saat salah satu wali murid calon siswa melakukan protes kepada guru di SMAN 1 Giri Banyuwangi. Protes wali murid ini bukanlah tanpa alasan. Pasalnya sebanyak 120 calon siswa yang hendak daftar ulang ke sekolah di Jalan Hos Cokro Aminoto, Kecamatan Giri Banyuwangi ini merasa tertipu oleh sistem penerimaan murid baru atau SPMB. Meski anak-anak mereka yang sudah mendapatkan notifikasi diterima secara online, namun saat hendak daftar ulang ke sekolah, pihak sekolah mengatakan kuota penerimaan melalui jalur cadangan sudah penuh. Padahal ratusan calon siswa ini sudah mencetak ulang bukti penerimaan dari website SPMB Jawa Timur, termasuk mengurus surat keterangan bebas narkoba dari polisi sebagai syarat daftar ulang. Keluar uang buat minta surat bebas narkoba untuk persyaratan daftar ulang juga. Semuanya sudah lengkap, tapi dari sini tidak bisa karena katanya sistemnya error. Nasib anaknya gimana, Bu? Ya anaknya sekarang nangis, Mbak, kan don, Mbak. Dia sudah senang keterima di sini. Terus tahu-tahu datang sama saya, nggak pakai dilihat, nggak pakai ditanya, langsung disuruh pergi. Saya jam 1 nanti, Bu. Ternyata sampai sekarang kan dibuka nggak bisa sama anak saya servernya. Pihak sekolah saat dikonfirmasi juga tidak mengetahui masih banyak ratusan calon siswa bersama orang tuanya yang datang untuk melakukan daftar ulang. Padahal kuota penerimaan siswa di sekolah ini sudah penuh. Kepala SMAN 1 Giri menyampaikan permasalahan ini ke Dinas Pendidikan Jawa Timur. Ternyata ada kesalahan pada sistem SPMB di sekolah. Pihaknya menyampaikan dari 120 calon siswa tersebut sebenarnya memang tidak diterima di SMAN 1 Giri karena kuota sudah penuh. Terkait munculnya data nama notifikasi diterima, hal tersebut karena kesalahan sistem. Kami sekolah merasa bahwa ini kok pemenuhan kuotanya kok banyak sekali, sehingga kami langsung berkoordinasi dengan cabang dinas. Karena juga sebenarnya tidak memiliki akses dalam terkait dengan sistem ini, mengkoordinasikan ke dinas provinsi. Gitu. Nah, dari dinas provinsi kami tidak mendapat jawaban secara langsung, tetapi langsung di webnya SPMB itu tertulis pengumuman terkait bahwa pengumuman pemenuhan kuota itu yang diumumkan pagi itu ada kesalahan teknis. Adanya carut-marut SPMB ini membuat harapan dari calon siswa untuk bersekolah di sekolah negeri terancam pupus. Pasalnya, PIN pendaftaran sudah tidak bisa digunakan lagi untuk mendaftar di sekolah negeri lainnya, karena sudah terblokir. Sebab PIN pendaftaran ini hanya bisa digunakan 1 kali pendaftaran saja. Taufik Ferdiansyah melaporkan dari Banyuwangi.